Kerusakan di tengah-tengah umat Islam banyak. Dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah segala macam, ibadah, masalah akhlak, muamalah, akidah, manhaj. Yang didahulukan yang mana yang diperbaiki? Yang didahulukan yang di mana yang diperbaiki? Kerusakan umat ini sudah banyak dari segi politik, ya, segi akidah, segi muamalah, segi ibadah, dari akhlak dan yang lainnya. Ini rusak. Tapi yang paling rusak, yang paling mendasar diperbaiki yang mana dulu? Akidah. Jadi yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Perhatikan tuh, yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Itu yang diperbaiki. Dan manhaj umat Islam, cara beragamanya mereka. Cara beragama ini diperbaiki mereka ini. Bagaimana cara mereka beragama? Itu yang diperbaiki. Karena kalau kita cara beragama macam-macam di umat Islam ini. Dan banyak mereka campur adukan yang bukan dari agama dimasukkan ke agama. Begitu juga tentang ibadah, mereka masukkan yang bid'ah-bid'ah. Dan keyakinan dalam kehidupan kepada khurafat dan segala macam banyak sekali. Ini harus dibersihkan. Karena apa? Nabi SAW meninggalkan umat Islam ini dalam keadaan putih bersih. Nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada penyimpangan, lurus Nabi tinggalkan agama ini. Nabi bersabda SAW, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigh anha ba'di illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, putih bersih, malamnya seperti siangnya. Barang siapa yang berpaling dari yang putih bersih ini, dia pasti binasa, pasti binasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi, dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Nabi tinggalkan putih bersih. Makanya kita lihat, kita lahir dalam kondisi udah campur aduk agama ini, nggak murni, campur aduk. Makanya kita harus membersihkan dengan menjelaskan kepada umat, ini yang benar, ini yang salah. Nggak bisa orang mengatakan, ya kalau Ustaz jelaskan yang benar aja. Ya nggak bisa, nggak tahu kalau yang salahnya yang mana. Dalam Islam ada dua. Ada apa? Perintahnya di Quran apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Terus apa? Wajtanibut taghut. Sungguh kami tahu terus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya beribadah pada Allah. Apa cukup beribadah pada Allah? Enggak cukup. Harus apa? Meninggalkan taghut. Dua ini harus jalan. Kalau antum sering menyebutkan amar ma'ruf, lanjutnya apa? Nahi munkar. Apa ada amar ma'ruf apa? Amar ma'ruf aja ada? Nggak ada, dua-duanya jalan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Karena orang ketika kita bahas tentang ini, kesalahan-kesalahan, Ustadz suka nyinggung orang. Saya nggak nyinggung orang. Menjelaskan agama ini supaya diamalkan oleh manusia dengan benar. Kalau kita nggak jelaskan, orang nggak tahu tentang kesyirikan. Jadi nggak benar. Makanya Allah menyebutkan, dan juga Nabi menyebutkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan kita wajib menetapkan ibadah kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamul hunafa, imamnya orang yang hanif, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, langsung berlepas diri, menolak semua yang disembah kepada selain Allah. Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di sini Nabi Ibrahim mengingkari enggak? Mengingkari, menolak, menyalahkan perbuatan mereka yang syirik, menyembah kepada selain Allah. Setelah dicatatkan oleh Ibrahim di depan bapaknya dan umatnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, kecuali zat yang satu yang menciptakan aku, itu Allah. Karena mereka kaum musyrikin mengaku yang menciptakan siapa? Allah, kecuali satu.
fa innahu sayahdin. Allah akan menunjuki aku. Yang berhak menunjuki manusianya Allah. Guru, ustadz, kiai, dan yang nggak bisa menunjuki manusia, apalagi sudah mati. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah. Fa innahu sayahdin. Maka Allah katakan, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan ini kalimat la ilallah, kalimat yang kekal pada nafsunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Itu surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Di dalam dakwah itu, di samping mengajak orang kepada tauhid, kita juga wajib menjelaskan kepada mereka yang menyimpang dari tauhid. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang dakwanya amar ma'ruf saja, benar atau salah? Salah. Salah. Penyimpangan ini. Harus ada nahi mungkar. Justru yang paling besar ganjaran insya Allah nahi mungkar. Yang paling besar ganjaran nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Seperti kita menjelaskan orang berbuat syirik, orang datang ke dukun, kita jelaskan ini pengingkaran yang kita sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh mereka dan mereka sadar dan tobat kepada Allah Ta'ala. Ini pengingkaran harus ada. Justru ini pengingkaran ini paling besar ganjarannya. Sampai Nabi mengatakan, inna qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yunkirunal munkar, kata Nabi. Ada satu kaum di tengah umat Islam ini yang diberikan ganjaran Allah seperti generasi pertama. Apa yang dilakukan? Mengingkari kemungkaran. Mengingkari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mengingkari kemungkaran. Makanya ikhwan fillah, dakwah ini di samping menjelaskan akidah dan manhaj, juga menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan juga manhaj yang menyimpang. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, kita perhatikan di surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ijtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Anda perhatikan ya ikhwan fillah, azakumullah. Di sini Allah menyebutkan dua dakwanya para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dua rukunnya. Rukun pertama, ani'budullah, ngajak orang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada pemahaman yang benar, mengajak kepada manhaj yang benar, mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, agar manusia mentauhidkan Allah. Karena itu tujuan Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan wajtanibut taghut, tinggalkan semua taghut. Kullu ma ubida min Allah, apa-apa yang disembah selain Allah, tinggalkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Orang menyembah kubur, menyembah batu, pohon, jimat, keris, burung dan yang lainnya. Masih banyak disembah. Atau orang menyembah atasannya. Kan ada orang menyembah atasannya, atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Atau sudah waktunya sholat, kalau atasannya bilang berangkat, nggak sholat dia. Hari ini nggak boleh puasa, nggak puasa mereka. Atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Ada nggak di Indonesia? Ada, dan banyak seperti itu. Ini harus diingatkan. Bisa matinya dalam keadaan syirik, kufur kepada Allah. Kalau nggak diingatkan nggak akan tahu. Atasan sama semuanya. Kita wajib mentaati, tapi nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada Allah. Yang terjadi sekarang, atasan dianggap segala-galanya, takut kepada atasan. Mesti dia takut kepada Allah dan harapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya neraka. Manusia nggak punya sorga. Manusia nggak punya pahala. Manusia nggak punya ganjaran. Manusia nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah SWT. Yang bisa memberikan rezeki hanya Allah. Manusia tidak. Kita nggak kerja di tempat itu, nggak ada masalah. Masih banyak lapangan pekerjaan. Tapi menjadikan atasan sebagai Tuhan ini terjadi di kita di Indonesia. Terjadi. Atasan segala-galanya sebagai Tuhannya dia. Nggak boleh dalam Islam. Ini harus Anda
Perhatikan lagi, ini harus koreksi nih, akidah yang nggak benar ini. Ini akidah, berkaitan dengan akidah ini. Merusak tauhid. Ini. Atasan dijadikan sebagai Tuhan. Sampai dia sembah atasannya. Kenapa? Ya cuma ngarepin gaji, nggak seberapa gajinya dia. Nggak boleh. Dia tetap wajib kita hormati. Aturannya dilaksanakan, tapi nggak boleh melanggar syariat Allah. Nggak boleh untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah.